warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer. Langsung saja kita simak baik-baik tentang jenis-jenis jaringan komputer kelas 9. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jenis komputer berdasarkan metode distribusi data terbagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi ini adalah jaringan merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu jaringan tertentu. Nah, seperti ini adalah contoh dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, ada beberapa server, sedangkan jaringan terpusat hanya ada satu server ya. Kalau jaringan terdistribusi itu banyak sekali servernya dan saling terhubung. Selanjutnya, jaringan komputer berdasarkan hubungan fungsional komputer dalam pemrosesan data, yaitu jaringan client server. Seperti ini contoh gambarnya. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer client. Biasanya terdiri dari satu komputer server dan beberapa komputer client. Komputer server bertugas menyediakan sumber daya data, sedangkan komputer client hanya dapat menggunakan sumber daya data tersebut. Nah, seperti itu. Kalaunya ini ada jaringan vertover, seperti ini gambarnya, bisa menghubungkan beberapa komputer juga. Dalam jaringan ini masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer client, mempunyai kedudukan yang sama. Jadi komputer server dapat menjadi komputer client dan sebaliknya, komputer client juga dapat menjadi komputer server. Nah, bisa dipahami ya perbedaan antara jaringan client server seperti ini gambarnya dan jaringan vertover ya. Selanjutnya, jaringan komputer berdasarkan jangkauan wilayahnya ada 3. Masih ingat kalian? Ada LAN, MAN, dan WAN. Nah, gambar-gambarnya sudah terlihat perbedaannya seperti apa. Kalaunya LAN itu, kalaunya MAN itu seperti apa. Ini senternya ya. Dan WAN itu Wide Area Network, seperti menghubungkan internet. Mari kita bahas tentang pengertian LAN. Nah, LAN adalah disingkat kepanjangannya dari Local Area Network, merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, misalnya warnet, kantor, atau sekolah. Umumnya jaringan LAN luas areanya tidak jauh dari 1 km persegi. Keuntungan jaringan LAN adalah proses backup-nya yang mudah dan cepat, risiko kehilangan data sangat kecil, komunikasi antar karyawan dapat dilakukan, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah, pemakaian printer dapat digunakan oleh semua klien, file data yang keluar masuk dapat dikontrol. Nah, seperti itulah dari keuntungan jaringan Local Area Network. Sedangkan MAN ini Metropolitan Area Network. Jangkauan dari jaringan MAN ini bisa mencapai 10 sampai 50 km, sangat jauh ya. Keuntungan MAN adalah cakupan wilayah lebih luas, mempermudah hal dalam berbisnis, misalnya itu ya. Keamanan dalam jaringan lebih aman, lebih baik. Kerugian MAN adalah menggunakan biaya operasional menjadi target
itu untuk mengambil keuntungan pribadi. Perbaikan jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan Wide Area Network itu bisa disingkat dengan WAN, ada LAN, MAN, dan WAN. Itu adalah jenis jaringan komputer yang mencangkup area yang cukup besar. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya. Keuntungan jaringan WAN ini sangat luas ya. Dokumen yang biasa dikirimkan dapat dikirimkan melalui fax, digunakan melalui email misalnya dengan biaya relatif sangat murah. Biasanya kita dengan internet sama-sama mengirim file dengan menggunakan akun email gitu. Atau filing data dapat digunakan setiap hari. Server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data. Komunikasi antar kantor dapat menggunakan email ya, itu seperti WAN ya. Selanjutnya kita jaringan komputer berdasarkan metode koneksinya. Ada dua, jaringan berkabel. Nah, jaringan berkabel ini tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Kalaunya jaringan nirkabel, jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim sinyal data antar komputer satu dengan komputer lain. Seperti ini contoh gambarnya bisa dipahami ya. Jaringan berkabel itu harus pakai kabel untuk koneksinya. Sedangkan jaringan nirkabel, nah lebih canggih ya, kita itu tidak ada lagi tali-tali langsung terkoneksi. Seperti ini gambarnya. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu tentang jaringan-jaringan komputer. Jenis-jenisnya sudah Ibu jelaskan, semoga dapat dipahami dan bisa mencari informasi yang lebih luas lagi dan bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan ini bisa dipahami ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.